Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khallaqil alimil 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu bil islami wal imani wa tasrifid duhuri wal a'wami wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa faddalahu bil aqli wal ilmi wal imani 'ala sairil hayawan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasa hubbat ta'allumi wat ta'limi fi qulubi ashabihi fa akhbarahum anna khairahum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa ja'ala fadilatal ilmi muwaziyatun lil jihadi aw muqaddimatan 'alayhi li'annahu jihadul kalimah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman jazila ma ba'd. Ini enggak ada bapak-bapak ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu bertatap muka di sini. Bagian dari agenda rutin kita. Dan pembicaraan kita kali ini terkait dengan manhajut ta'lim Nabi dan salaf sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, di mana bahwasanya sebagaimana yang sudah maklum, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin ini merupakan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada hambanya yang dia inginkan, karena tidak seluruh hamba diberikan kenikmatan berupa anak. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman yasha' inatha wa yahabu liman yasha'i dzukura. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, yang Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan apa yang dia inginkan. Allah karuniakan bagi hambanya yang dia inginkan karunia berupa anak perempuan. Demikian juga bagi mereka yang diinginkan berupa anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'i 'aqiman innahu 'alimun qadir. Al-Alamah As-Sa'di beliau mengatakan, di antara nikmat terbesar Allah atau nikmat besar Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala mengaruniakan kepada mereka, kepada hamba tadi, seorang anak yang saleh. Sekiranya anak ini menjadi seorang alim, maka itu adalah nur ala nur, kata beliau. Maka dari sini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi kewajiban bagi kita, suatu hal yang menjadi keniscayaan bagi kita untuk mendidik anak-anak ini dan mentarbiyah mereka, karena mereka adalah amanah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, dan tentunya mereka akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala nanti kepada kita, ya, terkait dengan mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan terkait dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat yang hampir seluruh kita sudah hafal. Allah mengatakan, jagalah diri kalian, qu anfusikum wa ahlikum, dan keluarga kalian dari neraka. Di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan terkait dengan firman Allah ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu addibuhum, didik mereka, wa 'allimuhum, dan ajarkan mereka. Ya, didik dan ajarkan mereka. Al-Hasan Al-Basri juga, beliau rahimahullah mengatakan, muruhum bi ta'atillah, perintahkan mereka untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala, wa 'allimuhumul khairah, dan ajarkan mereka kebaikan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, addib ibnak, didik anakmu, fa innaka mas'ulun anhu, karena sungguhnya engkau akan ditanyakan tentangnya. Madza addabtahu, apa atau dengan apa engkau didik mereka, didik anak tadi. Wa madza 'allamtahu, apa yang engkau ajarkan kepada mereka. Dan Imam Ibn Sirin rahimahullah mengatakan,
kanu yaquluna, dulu para salaf mengatakan, akrim waladak, muliakan anakmu, wa ahsin adabah, ya, wa ahsin adabah atau adabah, dan bersikap baiklah dalam mendidiknya, ya, bertindak baiklah dalam mendidiknya. Terkait dengan hal ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, maka barang siapa yang mengenyampingkan masalah ta'lim anak, ya, faman ahmala ta'lima waladih, siapa yang menyia-nyiakan, mengenyampingkan perkara ta'lim anaknya, ma yanfa'u, dengan apa yang bermanfaat bagi anaknya, wa tarakahu, sudah dan meninggalkan atau menyia-nyiakannya begitu saja, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka sungguh dia betul-betul telah bersikap buruk kepada anaknya, ya, tindakan buruk yang paling buruk. Wa aktsar aulad innama jaa fasaduhum min kibali abai wa ihmalihim lahum, dan kebanyakan anak-anak ini yang kita dapati mereka jaa fasaduhum, dalam keadaan buruk, rusak. Ini disebabkan oleh bapak-bapaknya dan pengabaian mereka terhadap anak-anaknya. Dan tarku ta'limihim fara'iduddin wa sunnanihi, dan sikap mereka meninggalkan atau mengabaikan atau tidak mengajarkan anak-anak mereka kefarduan-kefarduan agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adha'uhum sigharan, maka mereka telah menyia-nyiakan anaknya ketika kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibara, sehingga setelah mereka dewasa pun mereka tidak dapat mengambil manfaat dari anaknya dan tidak memberi manfaat kepada bapak-bapaknya. Jadi, atau bahasa yang ringkas, kedurhakaan yang dilakukan atau yang didapati dari sejumlah anak kepada orang tuanya ketika mereka dewasa, ketika orang tuanya dalam keadaan telah, katakanlah, tua, sejatinya tidak lepas dari bagaimana sikap atau bagaimana pendidikan dan ta'dib yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak ketika anak tadi kecil. Ini bahasa ringkas yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dan, ya, ulama sebelumnya yang disebutkan tadi. Maka siapa yang menginginkan kebaikan pada anaknya, tentunya kebaikan pada diri si anak, kebaikan anak berkaitan dengan agamanya, dan kebaikan anak terhadap mereka setelah mereka tua, maka suatu keniscayaan bagi mereka, kewajiban bagi mereka untuk mentaklim mereka, mentakdib mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Maka siapa yang menginginkan generasi yang baik sebagaimana yang ditampakkan atau sebagaimana yang kita ketahui dari generasi salaf, bagaimana sikap mereka kepada orang-orang tua mereka, bagaimana baiknya pribadi mereka, maka tentu menjadi kewajiban bagi kita untuk merujuk kepada thariqah, metode salaf dalam mendidik mereka. Ini yang sering kali, ya, saya ulang-ulang dalam bab ini atau dalam permasalahan ini. Karena kita tidak mungkin dapat mencapai satu kebaikan dunia ataupun akhirat kecuali dengan mengikuti para salaf, termasuk dalam hal pendidikan. Bapak, ibu-ibu, atau ibu-ibu secara khusus, ini bapak-bapak cuma satu atau dua, satu sebenarnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ringkas dari perkara-perkara yang penting. Banyak sebenarnya perkara yang penting dalam hal ma'alim atau prinsip pengajaran atau ta'lim atau ta'dib yang dilakukan oleh para salaf. Tapi ini ada beberapa hal yang saya bawakan di sini. Ada 6 perkara yang ini saya pandang yang paling pokok di antara yang pokok. Di antaranya yang pertama,
dalam hal mentakdik dan mentaklim, yang mendidik dan mengajarkan anak-anak kaum muslimin ini, salaf mereka menjadikan masdar dalam hal pengajaran mereka dan taklim mereka dan referensi serta rujukan dan asas mereka dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak keluar dari itu. Maka mereka menjadikan yang pertama sekali Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam bab ini, ya, dalam permasalahan ini. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dalam hal pendidikan. Apa yang harus dididik, apa yang harus diajarkan, bagaimana mendidiknya dan bagaimana mengajarkannya. Ini yang pertama. Maka kita bisa saja berdialektika yang panjang sekali terkait dengan pendidikan ini. Kita bicara apakah itu pendidikan ideal, apakah itu metode pembelajaran yang ideal dan sebagainya. Tetapi selama kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam bab ini, maka sejatinya pembicaraan kita dalam hal ini adalah omong kosong. Ya, pembicaraan kita dalam hal ini adalah omong kosong. Mengapa demikian? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling tahu tentang diri kita. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala ada yang paling tahu tentang diri kita. Bagaimana harus mendidik jiwa-jiwa manusia ini, Allah yang paling tahu. Sementara kita berbicara tentang diri kita sendiri pun seringkali kita meraba-raba. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang jiwa-jiwa yang sangat banyak dari anak-anak ini, maka tentu makin banyak yang harus kita raba, entah sampai entah tidak kepada esensi yang diinginkan dari apa yang dibicarakan tadi. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka sudah siap pakai sebetulnya. Tentunya, ya, yang dimaksud dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ini bukan masing-masing kita membuka Al-Quran, membuka hadis-hadis Nabi lalu membuat penafsiran masing-masing. Ya, tentunya kita merujuk pada penjelasan para ulama terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua, ya, mereka memulai dengan penanaman nilai-nilai keimanan pada jiwa-jiwa setiap anak sebelum mereka mengajarkan permasalahan-permasalahan lain seperti hukum dan sebagainya. Jadi nilai-nilai keimanannya dulu yang ditanamkan. Hari ini, dan ini juga yang sering saya singgung, berapa banyak orang tua yang sejak dini menanamkan nilai-nilai keimanan ini secara langsung kepada anaknya. Ya, yang memang betul-betul mendidik anaknya sejak hari pertama anak itu memahami pembicaraan, dapat menjawab, dapat membalas pembicaraan dan seterusnya. Ya, fokus mereka adalah mendidik nilai-nilai keimanan ini. Demikian juga kritik yang sama kita lontarkan, kita ajukan kepada sekolah-sekolah. Apakah kurikulum mereka memulai dengan hal ini atau tidak? Karena suka atau tidak, realitanya adalah justru kurikulum pendidikan kita dan metode pendidikan kita dari rumah, sekolah, dan lingkungan kita seringkali mengabaikan poin ini. Ya, seringkali mengabaikan poin ini. Dalam hal ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Innama nazala awwala ma nuzila minal Qur'an." Yang turun pertama sekali dari Al-Quran, surat minal mufassal, adalah surat-surat dari Al-Mufassal. Fima dzukiral jannah wan nar. Fiha dzukiral jannah wan nar. Di dalamnya disebutkan tentang surga neraka. Hatta idza saban nasu ilal islami nazalal halal wal haram. Ketika manusia telah kokoh di atas Islam, maka baru diturunkan halal dan haram. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, isinya fokus pada nilai-nilai prinsip dari tauhid. Kalau kita repot untuk memilah mana yang Makkiyah, mana yang bukan Makkiyah, kita lihat aja juz 30. Bahkan sampai juz 26 itu. Pembicaraannya fokus pada prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip tauhid. Sementara setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, baru diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk zakat, kemudian hukum-hukum yang lain yang lebih dari itu.
Maka sebetulnya ini sudah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya dalam hal insya, dalam hal pembangunan karakter seorang muslim, mestinya kita fokus dulu. Dalam hal ini ketika kita bicara terhadap anak-anak atau terkait dengan anak-anak kita fokus dulu pada prinsip-prinsip tauhid yang mendasar. Yang tentunya ini mulai dari rumah. Karena usia sekolah itu paling cepat berapa sekarang? 5 tahun, 6 tahun. SD saja 7 tahun kan? Sementara untuk menanamkan nilai-nilai tauhid itu lebih awal daripada usia sekolah tadi. Ya. Tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak ini sesuai dengan jenjang atau tingkat kemampuan berpikir mereka. Sampai Aisyah mengatakan, sekiranya yang pertama kali turun itu berkaitan dengan larangan minum khamr, tentu manusia akan berkata, la nad'al khamra, kami tidak akan meninggalkan khamar abadan, selamanya. Artinya akan terjadi resistensi pada mereka. Ya, ketika keimanan itu belum tertanam dalam diri seorang, maka hukum tadi seakan-akan menjadi momok bagi dia. Tapi ketika keimanan sudah ditanamkan, sudah tertanam dalam diri seorang, ketika datang hukum, maka dengan dasar keimanan tadi, dia akan dengan lapang hati menerima hukum tadi. Ya, dia akan lapang hati menerima hukum tadi. Karena ketika itu dia sudah memiliki kesadaran bahwasanya hukum tadi yang menetapkan adalah zat yang selama ini dia imani. Ya, zat yang selama ini sudah tertanam dalam dirinya kecintaan kepada zat tersebut. Ya, kelanjutan kata Aisyah, kalaulah yang turun la taznu, jangan kalian berzina, la na'la zina abadan, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Ya. Dan ini seterusnya dari ucapan beliau, sebagaimana hadis ini atau riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Yang keempat, hal atau perkara yang penting juga ditanamkan pada diri setiap anak pada masa awal tarbiyahnya atau ta'dibnya, yaitu mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu itu. Dan menanamkan kesadaran bahwasanya ta'lim atau mempelajari ilmu itu adalah bagian dari ibadah yang seorang hamba bertakarub kepada Allah dengan itu. Ya, itu adalah bagian dari ibadahnya. Kemudian yang kelima, menjadikan tujuan terbesar dari tarbiyah dan ta'lim ini adalah takwinus syakhsiyah muslimah al-mustaslimah li amrillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu membangun kepribadian yang muslimah, mustaslimah, kepribadian yang memang tunduk patuh, penuh penerimaan dengan perintah Allah atau terhadap perintah Allah tabaraka wa taala. Jadi tujuan terbesar dari ta'lim adalah menjadikan atau mendidik seorang anak itu untuk betul-betul menjadi hamba Allah. Makanya apapun yang kita ajarkan, nilai apapun yang kita ajarkan kepada mereka, penekanannya adalah kamu melakukan ini atau tidak melakukan ini adalah karena Allah. Hatta ketika kita mengajarkan bahwasanya anak harus menghormati orang tua, bukan karena itu adalah orang tuanya, tapi karena itu adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Seharusnya itu yang kita tanamkan. Jadi bukan semata-mata kamu harus hormat kepada orang tua karena orang tua kamu telah begini, telah begitu. Itu nomor kedua. Nomor ketiga, yang pertama sekali adalah kamu harus mentaati orang tuamu karena demikian yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini yang banyak terlewatkan hari ini. Sampai-sampai inilah diantara sebab muncul hari ini orang-orang yang berpikir berbakti itu adalah transaksional. Dan ini sudah menjadi hal yang umum sebetulnya. Ya, kalau kita mau sedikit membuka telinga pada atau terhadap lingkungan yang lebih besar daripada lingkungan kita selama ini, kita akan dapati yang seperti ini. Ya. Bahkan sampai penghormatan kepada guru pun seakan-akan transaksional. Karena penghormatan kepada guru itu sebetulnya farok saja, cabang saja. Ya, cabang dari penghormatan kepada orang tua.
Ketika dia telah memandang, menghormati orang tua atau berbakti kepada orang tua itu adalah transaksional sifatnya, maka dia akan dengan mudah menerapkan hal yang sama, prinsip yang sama kepada yang lain selain daripada orang tuanya. Jadi kalau orang tua saya berbuat baik, maka saya berbakti. Kalau orang tua saya tidak berbuat baik, maka saya tidak berbakti. Ini adalah uququl walidain, jelas. Ya, kedurhakaan pada orang tua, jelas-jelas ini kedurhakaan pada orang tua. Berpikir dengan cara seperti itu saja sudah durhaka pada orang tua. Yang itu tidak pernah terjadi, tidak pernah seorang pun mengatakan demikian. Sampai-sampai dalam beberapa kajian kita perlu menekankan bahwasanya bagaimanapun orang tua Anda, kewajiban Anda untuk berbakti kepadanya tidak pernah berubah. Padahal ini dulu, barangkali 20 tahun yang lalu, ini adalah nilai yang dipahami oleh setiap manusia, oleh setiap anak-anak. Tapi hari ini seakan-akan ini perlu ditekankan kembali. Ya, berarti ada penurunan atau degradasi nilai di sini. Makanya dalam hal ini yang perlu kita tekankan adalah, ya, tujuan terbesar dari tarbiyah dan ta'lim ini adalah membangun kepribadian yang memang, ya, kepribadian tadi yang tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dalam semua nilai yang kita ajarkan, yang kita tanamkan, muaranya adalah bagaimana seorang hamba itu mentaati, mematuhi Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian yang keenam, poin yang keenam adalah selalu mengaitkan hakikat-hakikat ilmiah, pengetahuan ilmiah tadi, atau ma'arif ilmiah tadi dengan hakikat keimanan, dengan prinsip-prinsip keimanan. Jadi menanamkan keimanan kepada anak itu bukan kewajiban guru agama, tapi kewajiban setiap orang yang mengambil peran sebagai guru. Apakah dia orang tuanya, apakah dia guru bahasa Indonesianya, atau guru sastranya, atau guru sainsnya dan sebagainya. Maka ketika seorang guru sains mengajarkan sains kepada anak-anak kaum muslimin, maka dia harus kaitkan sains tadi dengan nilai-nilai keimanan. Bukankah ayat-ayat kauniyah ini seringkali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menegaskan prinsip-prinsip syar'iyah. Dalam rangka untuk menegaskan prinsip uluhiyah di dalamnya. Perintah pertama di dalam Al-Quran, ya, sesuai dengan tartib Mushaf Utsmani yang kita pegang hari ini, ya, ini perintah untuk mentauhidkan Allah. Tetapi sebelum sampai kepada perintah tersebut, sebelum sampai kepada narasi perintah tersebut, apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berbicara tentang ayat-ayat kauniyah. Allah tumbuhkan dari bumi, dari tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Lalu ujung dari kalimat itu apa? Perintah untuk beribadah kepada Allah. Kita baca pada surat Al-Baqarah ayat 20, 21 dan seterusnya. Jadi hakikat ilmiah atau pengetahuan ilmiah tadi, ya, berkaitan dengan alam dan sebagainya, selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip keimanan. Dan ini yang dilakukan oleh, ya, bahkan ini adalah uslub Al-Quran, ya, ini adalah uslub Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanillah wa iyyakum jami'an, di antara nasihat yang selalu disampaikan kepada, ya, mereka yang hari ini berstatus sebagai pelajar, silakan
Anda menjadi apapun dan bagaimanapun, selama itu tidak melanggar syariat. Apakah Anda hendak ingin menjadi dokter, menjadi teknokrat, bahkan menjadi birokrat dan sebagainya, ahli manajemen keuangan, ahli permesinan, atau yang sifatnya fungsional di lapangan, apakah itu pilot dan sebagainya. Tetapi dua hal yang tidak boleh dilupakan. Satu, saya adalah seorang muslim. Saya adalah hamba Allah. Yang kedua, dengan status sebagai hamba Allah tadi, dimanapun posisi saya, bagaimanapun kedudukan saya memiliki kewajiban-kewajiban syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah, yang hal itu saya tidak boleh bodoh. Saya tidak boleh bodoh tentang hal itu. Jadi jangan sampai ada profesor ilmu kebumian, geologi, tidak mengerti seluk-beluk wudhu, apa yang membatalkan wudhu. Kalau saya dalam kondisi begini, bagaimana cara saya berwudhu, bagaimana cara saya sholat. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Adapun yang pertama tadi, saya seorang muslim, agar dia tahu batasan-batasan halal dan haram, dan itu selalu diperhatikan. Karena banyak orang-orang yang pintar secara akademik, ataupun dia memang praktisi di lapangan pada bidang-bidang yang disebutkan tadi atau yang semisalnya, tapi dia lupa kalau dia muslim, maka dia terjang halal dan haram. Selama dia mendapatkan apa yang menjadi ambisinya, dia tidak peduli halal dan haram. Demikian juga banyak di lapangan, kalaupun dia peduli dengan halal dan haram tadi, tetapi dia lupa bahwasanya dia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim. Sehingga ada dokter yang tidak mengerti bagaimana cara dia sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Dokter ahli bedah misalnya, di saat jam bedah masuk waktu sholat, keluar dari ruang bedah tadi, waktu sholat sudah mepet, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ada yang sebatas asal sholat saja, tanpa memperhatikan waktu dan sebagainya tadi, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan itu, yang hari ini kebanyakan orang lupa, lalai dari mempelajari hal itu. Dianggapnya sholat, yang penting saya sudah takbiratul ihram, lalu nanti salam, selesai sholatnya, selesai urusan. Ya, simplifikasi dalam hal itu. Bahkan ada seorang dokter mendapati pasien yang tasalsul hadas, lalu si pasien bertanya, bagaimana cara sholat dalam keadaan saya seperti ini? Ya, ada urusan itu tanya kepada ustadz sajalah. Simplifikasi ya, padahal dia seorang muslim. Sementara pasiennya butuh untuk mengerjakan sholat saat itu juga. Hal-hal yang sifatnya praktis dari kewajiban syariat tidak bisa kita hanya kan ada bidangnya masing-masing, yang itu nanti urusan para ustadz lah. Nggak bisa. Terus Anda sebagai muslim ngapain? Nah, ini menjadi permasalahan. Jadi silakan mau jadi apa saja, apakah mau jadi dokter ini, dokter itu dan sebagainya, mau jadi praktisi ini, praktisi itu, menjadi orang hebat yang seperti ini, seperti itu. Tetapi ingat dua hal: satu, Anda seorang muslim yang tunduk di bawah hukum-hukum Allah; yang kedua, Anda sebagai seorang muslim memiliki kewajiban-kewajiban syariat yang Anda tidak boleh bodoh tentang hal itu. Ya, adapun permasalahan-permasalahan usul fikih, usul hadis dan sebagainya, betul itu urusan para dai, urusan para ulama, urusan para pelajar ilmu syar'i. Tetapi hal-hal yang sifatnya praktis terkait bagaimana berwudu, bagaimana taharah dan sebagainya, maka itu kewajiban setiap muslim yang berakal dan dewasa, siapapun dan dimanapun dia. Ada pembicaraan antara dua orang pelajar bahkan, terkait bagaimana mereka, pengalaman mereka sebelum-sebelumnya
ya, dalam satu safar dengan kendaraan, dengan pesawat, melintasi waktu sholat. Di mana mereka sendiri ketika itu dengan penuh kesadaran mengatakan, selama ini kita salah cara sholat kita. Bayangkan, sholat yang mereka lakukan ketika di pesawat itu salah, tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan oleh oleh pembuat syariat. Sampai akhirnya kalimat mereka, semoga Allah mengampuni kebodohan kita dulu. Alhamdulillah mereka sampai pada titik itu. Ya, barangkali diantara sebab taufik dari Allah karena mereka adalah pelajar. Bagaimana hal serupa terjadi pada orang-orang yang tidak fokus pada ilmu syar'i. Kalau dia tidak memiliki keseriusan untuk mempelajarinya. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya memang sudah ditanamkan atau sudah masuk dalam kurikulum pendidikan kita sejak usia dini. Jadi ketika anak itu sampai pada masa baliknya, dia sudah siap menghadapi hal itu. Kelebihan dari hal itu baru dia dapatkan dari majelis-majelis khusus. Makanya ada beberapa perkara yang memang kita harus perhatikan juga terkait dengan pendidikan ini. Yang pertama, dan ini yang menjadi awal dari segalanya, dalam hal pendidikan itu permasalahan bahwasanya sebab terbesar dari baiknya seorang anak dan terjaganya seorang anak yaitu adalah kesalehan kedua orang tuanya. Ini yang menjadi awal sekali sebetulnya, sebelum kita masuk pada pembicaraan yang tadi disinggung. Seperti yang dikatakan oleh As-Sa'di, beliau mengatakan salahul walidaini bil ilmi wal amal. Kebaikan kedua orang tua, kesalehan kedua orang tua dalam hal ilmu dan amal. Jadi bukan hanya dalam hal amal saja tanpa ilmu atau ilmu saja tanpa amal. Tapi dalam hal ilmu dan amal min a'zamil asbabi li salahi auladihim. Di antara sebab terbesar kesalehan anak-anak mereka. Jadi kalau mau anaknya baik dalam hal ilmu, baik dalam hal amal, maka orang tuanya harus berupaya untuk memperbaiki diri dalam hal ilmu dan dalam hal amal. Jadi jangan kita menuntut anak kita untuk belajar ini dan itu, sementara kita sebagai orang tua adalah manusia yang paling malas di dalam rumah. Nah, yuk belajar tauhid, tapi kita adalah yang paling malas belajar tauhid. Nah, yuk belajar ibadah, tapi kita yang paling malas dalam hal dalam belajar bagaimana beribadah. Sampai-sampai kita adalah orang yang selalu mengulang-ulang, misalnya nauzubillah, dan ini pernah saya dapati beberapa tahun yang lalu. Bagi saya cukup saja, dia mengatakan bagi saya cukup beribadah atau beragama seperti yang diajarkan oleh bapak saya dulu. Ini ucapan orang-orang Quraisy yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ucapan orang-orang Quraisy yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan beribadah, kami akan beragama, kami akan beramal dengan apa yang ma'alfaina abauna, apa yang telah diajarkan oleh bapak-bapak kami. Yang langsung di saat itu juga dihardik oleh Allah. Ya, karena bapak kita bukan nabi. Ya, bapak-bapak kita bukan nabi, orang-orang tua kita, kakek nenek kita bukan nabi. Pada mereka ada kebenaran, pada mereka ada kesalahan. Kalaulah prinsipnya seperti itu, berarti habis ilmu itu kan. Ya kecuali kalau ada orang yang mengklaim kalau bapaknya adalah nabi, betul. Kalau ternyata memang betul bapaknya nabi, ya dia mencukupkan beragama itu sesuai dengan yang diajarkan oleh bapaknya yang nabi tadi. Tapi siapa bapaknya yang nabi sekarang? Ya. Dan hal yang senada dikatakan oleh murid beliau, yaitu Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan min barakati salahi fil aba, di antara keberkahan kesalehan yang ada pada orang tua, pada ayah. Ayah fadallahu al-abna atau abna, al-abna. Di mana Allah tabaraka wa taala menjaga anak. Ya, menjaga anak keturunannya. Kemudian tamrinus sighar ala ta'at, mengajarkan anak-anak kita sejak kecil untuk mentaati Allah tabaraka wa taala. Yang sifatnya umum, Pak, ya, Bu.
yang sifatnya umum. Seperti yang tadi juga saya singgung, jadikan setiap apa yang kita ajarkan itu bagian dari ketaatan dia kepada Allah. Jadi ketika dia makan dengan tangan kanan, itu dalam rangka dia mentaati Allah. Ketika dia mengambil sampah, membuangnya ke tempat sampah, itu dalam rangka mentaati Allah. Hal-hal yang sifatnya keseharian seperti itu. Karena apa sih yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita sampai mereka umur 7 tahun? Kepentingan mereka mempelajari kalkulus itu apa? Nggak ada guna pada usia segitu kan. Kepentingan mereka mempelajari matematika, oh ikut perlombaan ini, ikut perlombaan itu, hebat mereka di sana. Apa signifikansinya? Apa kepentingan anak tadi dengan hal itu pada usia segitu? Yang justru lebih dibutuhkan oleh setiap anak pada usia segitu adalah dia tahu bagaimana menempatkan dirinya pada setiap keadaan. Ketika dia melihat sampah, dia tahu dia harus mengambil sampah tadi, memindahkannya ke tempat yang memang menjadi tempat sampah, bukan membiarkannya berserak. Ketika dia masuk dalam satu ruangan yang sebelumnya dia dari luar menggunakan alas kaki, dia tahu menempatkan alas kaki tadi di mana seharusnya dan bagaimana. Itu yang perlu untuk ditanamkan pada anak-anak usia seperti ini. Ketika dia bertemu dengan orang tua, dia tahu bagaimana dia harus bertutur kepada orang tua. Ketika dia bertemu dengan teman sebayanya, dia tahu bagaimana harus bertutur kepada teman sebayanya. Jangan sampai anak-anak kita ketika bertemu dengan orang tua, dia bertutur dengan gaya bertutur kepada teman sebaya. Ini menjadi masalah hari ini kan. Para orang tua mengeluhkan, atau orang-orang yang sudah berumur lah hari ini, mengeluhkan dalam tanda kutip kekurang ajaran anak-anak yang lebih muda daripada mereka. Ya, sekarang di dunia kerja demikian juga. Ya, generasi milenial mengeluhkan ya mereka katakan kekurang ajaran atau kelemahan generasi-generasi yang baru ini. Generasi apa? Generasi Z istilahnya. Kenapa itu yang terjadi? Harusnya itu dulu yang kita, kalau mau kita cari sumber masalahnya itu dulu. Kenapa bisa mereka bersikap demikian? Karena hasil pendidikan generasi milenialnya. Itu harus diakui. Artinya cara mendidik generasi sebelumnya yang ada masalahnya gitu. Saya pernah mendapatkan video bagaimana anak muda di bawah 30 tahun berbicara secara kasar setelah ditegur oleh orang yang jauh lebih tua daripada dia. Dia perempuan, yang menegurnya perempuan. Kalimat anak sekarang, bacot loh gitu. Kok bisa-bisanya? Siapa yang mendidik dia sampai dia bisa bertutur seperti itu kepada yang lebih tua? Lebih-lebih itu perempuan. Emang dia nggak punya ibu apa di rumahnya? Atau jangan-jangan di rumah pun dia begitu kan? Ya tentu generasi sebelumnya. Nah, di antara kesalahan tadi adalah ini, seperti yang tadi sebelumnya juga saya katakan, kita seakan-akan memisahkan antara ibadah dengan yang non ibadah. Kita seakan-akan memisahkan antara agama dengan non-agama dalam hal pendidikan kita. Itu harus diakui. Kecacatan pendidikan kita bertahun-tahun adalah pendidikan kita, pendidikan dengan ala sekuler. Jadi nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai imaniyah itu tidak disisipkan, tidak dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran kita selama ini. Maka muncullah generasi-generasi yang pintar akalnya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi ini, tetapi karakternya bobrok, rusak. Mentalnya rusak, adabnya rusak, akhlaknya rusak, tutur katanya rusak. Karena metode pendidikan kita metode sekuler. Kita pisahkan antara pendidikan dengan keimanan. Kita tidak mendidik anak kita untuk makan dengan tangan kanan, untuk merapikan pakaian dan sebagainya dari hal-hal yang sifatnya keseharian tadi. Kita tidak didik mereka dengan hal itu, lalu kita kaitkan hal itu dengan ketaatan kepada Allah dan sebagainya. Ya. Bersama dengan itu kita gencar, apalagi beberapa tahun belakangan ini kita gencar dengan banyaknya hafalan.
At-tuhur syatrul iman, yang lain mengatakan an-nazafatu minal iman. Ya kan? Tabassumuka fi akhika fi wajhi akhika sadaqah. Ya. La taghdab walakal jannah. Itu kita ulang-ulang. Itu dijadikan materi hafalan untuk ayat TK bahkan kan. Tetapi bagaimana la taghdab itu tidak diajarkan. Tidak betul-betul dia diajarkan. Di saat bersamaan kita ajarkan anak kita untuk selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan di saat itu juga. Ketika dia tidak mendapatkannya, maka cara untuk mendapatkannya adalah marah-marah. Tantrum dia. Kalau dia sudah marah-marah, maka dia dapat. Maka dia akan belajar. Oh, dalam hal ini berarti saya bisa marah-marah. Padahal tadi diajarkan, jangan marah. Ya kan? Siapa yang merusak mereka? Kita. Orang tua, guru, ditambah dengan lingkungan. Di mana selama ini salah satu hal di antara hal yang keliru juga pada banyak orang tua atau sebagian guru ketika mendapati kenyataan-kenyataan seperti ini pada anak-anak didik mereka atau anak-anak mereka, yang pertama sekali mereka soroti adalah lingkungan. Harusnya yang pertama mereka soroti adalah rumah, bukan lingkungannya. Yang pertama mereka soroti adalah sekolah, bukan lingkungannya. Kalau rumahnya baik, kalau sekolahnya baik, lingkungan itu adalah kelanjutan dari rumah dan sekolah. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi mengajarkan mereka ketaatan kepada Allah sejak kecil dan mengaitkan semua hal yang kita ajarkan kepada mereka dari nilai-nilai yang hari ini dikatakan nilai universal atau apapun lah itu, yang memang dibutuhkan untuk survive dalam kehidupannya. Mengapa hal ini dikatakan nilai yang kita butuhkan untuk survive, untuk selamat, untuk sukses dalam kehidupan kita? Kita pada posisi manapun, yang pertama diperhatikan, yang pertama membantu kita dalam hal pergaulan sosial dan semisalnya adalah sikap-sikap yang seperti tadi. Kita tahu menempatkan diri kita. Kita tahu memperlakukan orang di sekitar kita. Kita bersikap peka dengan apa yang ada di sekitar kita. Banyak hari ini kan yang pendidikan kita itu tidak melahirkan anak-anak yang peka dengan lingkungannya. Itu sudah harus dijadikan sebagai peringatan. Peringatan merah itu, warning keras. Kalau kita dapati anak itu tidak peka dengan lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Di kiri kanan kita ada orang lain. Bagaimana seorang anak menikmati makanannya, teman di sebelahnya hanya melihat saja. Kita perlu menyeimbangkan antara mengajarkan mereka untuk tidak bermental meminta dengan mengajarkan mereka untuk bermental pemurah. Tidak bisa salah satunya saja. Kita didik mereka untuk tidak bermental peminta, tapi kita lupa atau mengabaikan mendidik mereka untuk menjadi pemurah. Maka jadilah seperti tadi. Yang satu hanya mampu melihat, yang satu dia nggak peduli, nggak tahu dia. Bahkan dia tidak ada di dalam benaknya kalau saya harus bersikap apa. Dia menganggap itu normal saja. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan. Atau sebaliknya, kita mengajarkan mereka untuk bersikap pemurah, tapi kita tidak mengajarkan bahwasanya meminta itu tidak boleh. Akhirnya pemurah sih pemurah, tapi kalau dia melihat punya orang, dia minta terus. Baik dia butuh ataupun tidak sebetulnya. Kita harus bisa menyeimbangkan dua hal ini. Imam Ibnu Hazm mengatakan, wa mahma balagha sinnut tamyiz, dan ketika atau kapanpun seorang anak sampai pada usia tamyiz, fayambaghi alla yusamiha fi tarki taharah wassalah, maka semestinya untuk tidak tasamuh, untuk tidak toleransi pada anak yang sudah sampai pada usia tamyiz, untuk tidak toleransi, tidak ditolerir kalau dia meninggalkan taharah dan salat. Jadi kalau anak sudah sampai pada usia tamyiz, lebih-lebih kalau anak itu sudah usia 7 tahun, walaupun dia tamyiz mungkin 6 tahun.
maka jangan pernah toleransi anak itu kalau dia tidak sholat, atau kalau dia sholat tanpa taharah, atau kalau dia taharah secara asal-asalan. Jadi semuanya harus diajarkan. Bagaimana berwudu di usia tamyiz itu diajarkan. Kita sekarang ngajarkan tata cara wudu ke anak SMP. SMP 12 tahun itu udah lewat di usia tamyiznya. Bahkan anak SMP pun nggak tahu cara berwudu. Saya pernah mengajar atau memiliki murid pada usia SMP. Ketika saya perhatikan di tempat wudu, buka keran sebesar-besarnya, goyangkan badan kiri kanan, asal basah sudah selesai. Berarti usia SMP dia nggak tahu cara wudu. Ini selama SD dia ngapain aja? Orang tuanya ngapain saja? Gurunya ngapain saja? Kan itu. Nggak bisa kita katakan, oh lingkungannya seperti itu. Ini masalah ibadah, urusan hamba dengan Allah, bukan urusan lingkungan. Tapi urusan seorang hamba dengan Allah. Wa yu'maru bis-shaum, bahkan diperintahkan untuk puasa fi ba'di ayyami Ramadan, pada sebagian hari-hari Ramadan. Ya. Artinya dilatih dia untuk berpuasa. Dilatih dia untuk berpuasa. Barangkali sehari berbuka, sehari berpuasa. Ya, atau seminggu berpuasa, seminggu berbuka, sesuai dengan kemampuan. Atau seperti sebagian orang tua kita dulu, berpuasa atau tidak makan itu setengah hari untuk melatihnya, besoknya baru 1 hari dan seterusnya. Itu kalau sudah usia tamyiz. Adapun di bawah usia tamyiz, jangan dipaksakan anak untuk itu. Ya. Biarkan saja dia melakukan apa yang memang dilakukan secara normal oleh kebanyakan anak pada usia itu. Tetapi pendidikan akan nilai-nilai iman tadi sudah harus dimulai. Jadi yang sifatnya ibadah, yang sifatnya amaliyah, itu setelah dia tamyiz. Tapi yang sifatnya i'tiqadiyah, keimanan, terlebih hal-hal yang sifatnya prinsip, bahwasanya meminta itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, kita harus tawakal hanya kepada Allah, tidak boleh kita tawakal kepada yang lain, itu sudah harus ditanamkan sejak jauh lebih awal. Ya, sebelum dia tamyiz. Nah, ini pada usia tamyiz. Imam An-Nawawi beliau mengatakan, tamrinus sibyan 'ala ta'at wa ta'widuhum al-ibadat wa yustahabbu ayyu'awwada sabi as-siwak liyu'tadahu. Beliau mengatakan, ya mesti mengajarkan anak-anak kecil itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan membiasakan mereka dengan ibadah. Ya, dan disunahkan, didorong mereka untuk berbiasa dengan siwak. Ini seperti yang dikatakan atau yang lebih jelas disebutkan oleh Al-Alamah Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in. Beliau mengatakan wa yu'maru dzu sabah. Dan setiap orang yang memiliki sabi, anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, mumayyiz, yang sudah tamyiz, ya ini mereka sudah mampu makan dan minum sendiri dan istinja sendiri. Ini khilaf para ulama terkait dengan batasan tamyiz. Di antaranya ini salah satunya. Tamyiz itu di mana seorang anak sudah mampu makan, minum dan istinja secara mandiri. Itu dikatakan tamyiz. Nah, mesti bagi setiap orang yang memiliki sobi atau anak yang sampai pada usia tamyiz ini, atau ayyajiba, wajib ala kulli man min abawaihi, kedua orang tuanya, wa in ala, dan terus ke atas, kemudian wasinya, orang yang mendapatkan wasiat untuk mengasuh anak tadi, wa ala malikir raqiq, demikian juga yang tuan yang memiliki budak, ayu marabiha, untuk memerintahkan ay salah, biha ini salat, untuk memerintahkan mereka mengerjakan salat. Jadi wajib setiap orang tua yang memiliki anak yang sudah tamyiz, ya, atau pengasuh anak yatim, di mana anak yatim yang tadi sudah tamyiz, termasuk kita para guru. Ya, termasuk kita para guru. Wajib bagi kita untuk mengajarkan atau memerintahkan mereka salat, sekalipun itu qadha. Ya, sekalipun itu adalah qadha. Bijami'i syurutiha, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya. Jadi bukan asal salat tanpa taharah, tapi ajarkan dia taharah, bagaimana membasuh wajah, bagaimana menetapkan niat, bagaimana membasuh wajah, bagaimana membasuh tangan,
sampai siku itu bagaimana membasuh kaki dan seterusnya. Ya, lalu bagaimana takbiratul ihram, apa yang harus dibaca di dalam sholat, itu harus diajarkan kalau dia sudah sampai usia tamyiz. Ya. Lisabah, kalau di sini beliau mengatakan secara langsung pada usia 7 tahun. Ya, ini setelah usia 7 tahun. Ya, setelah sempurna 7 tahun. Sekalipun dia tamyiz sebelum 7 tahun. Jadi kalau tamyiznya 6 tahun, maka kewajiban ini tetap setelah usia 7 tahun. Karena sebetulnya secara umum tamyiz itu usia 7 tahun. Tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi lingkungan, kondisi rumah dan sebagainya, bisa jadi anak itu tamyiz sebelum usia 7 tahun. Tetapi kewajiban untuk mengajarkan tadi tetap usia 7 tahun berdasarkan perintah Nabi. Muru auladakum bis-shalah wa hum abnas sab'asinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha. Pukul mereka kalau mereka meninggalkan salat. Wa hum abna asyasinin. Di saat mereka berusia 10 tahun. Ya, di saat mereka berusia 10 tahun. Jadi perlu ketegasan dalam hal ini. Lalu beliau mengatakan dan harus dengan ungkapan perintah. Ya, harus dengan ungkapan perintah. Ya, bukan ajakan saja, tapi memang harus dengan ungkapan perintah. Wa yadribu darban ghairu mubarrih wujuban, kata beliau. Dan memukulnya dengan pukulan yang tidak mubarrih, yang tidak meninggalkan cacat. Ya, jangan pula anak itu dipukul sampaikan lebam, ya, sampaikan memar sebagainya. Ya, pukulan yang sifatnya mendidik, pukulan lit ta'dib, ya, darbut ta'dib, ya, mimman dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha. Siapa yang diantara yang meninggalkan hal tadi, walau qada au tarki syartin min syurutiha, atau dia meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Jadi memang diperlakukan seperti orang dewasa sholat. Syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, bahkan adab-adabnya pun harus diupayakan untuk terpenuhi. Ya. Ya. Berdasarkan hadis yang tadi. Lalu beliau mengatakan lagi setelahnya, wa yajibu aidan ala man marra min nahyihi, dan wajib juga atas orang-orang yang disebutkan tadi, yakni orang-orang yang memiliki anak yang sudah tamyiz atau memiliki budak dan seterusnya tadi. Wajib juga bagi mereka melarang anak-anak tadi atau budak tadi anil muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Ya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Wa ta'limahu alwajibat, dan mengajarkan dia perkara-perkara wajib dalam syariat, kewajiban-kewajiban syar'i. Jadi bukan hanya bicara tentang salat tadi, tapi semua kewajiban syar'i yang memang dilakukan oleh setiap orang yang balik dalam segala keadaannya harus diajarkan. Wa nahwaha min sa'ir syara'i adh-dhahirah, dari seluruh syariat yang nampak, yang zahir, walau sunnatan, sekalipun itu adalah hal yang sunnah. Maka tadi Imam Nawawi memerintahkan ajarkan atau mengatakan ajarkan siwak, itu sunnah. Tetapi kalau dia sudah tamyiz, hal-hal yang sunnah yang sifatnya zahir seperti ini pun perlu untuk diajarkan. Ya, dan memerintahkan mereka dengan hal itu. Dan hal ini tidak berhenti kewajiban ini, ya, kecuali kalau anak itu sudah sampai usia balik rasyid. Jadi kapan, di antara pertanyaan para orang tua terkait dengan pendidikan anak, kapan saya mengajarkan anak saya ini dan itu? Apapun itu sebelum dia balik, sebelum dia rasyid. Jadi kalimat biarkan aja lah, nama juga anak-anak, ini adalah racun dalam pendidikan. Ya. Ini adalah racun terbesar dalam pendidikan. Ketika dia anak-anak, ketika dia tamyiz, kalau maksudnya anak-anak tadi baru 2-3 tahun, oke-oke saja barangkali. Tapi kalimat ini sering juga dilontarkan pada anak-anak usia SD, kan? Ketika dia tamyiz, kita didik dengan biarkan saja dia, maka ketika dia dewasa, dia tidak akan pernah mentaati orang tuanya. Kalau tamyiz tidak dididik untuk sholat, ketika dewasa jangan berharap nak sholat
lalu dia nurut enggak? Susah. Karena fase usia manusia itu pada usia 15 tahun dan ke atas, yang hari ini kita sebut dengan usia remaja, mereka lebih cenderung untuk mendengarkan diri mereka sendiri. Mereka lebih cenderung untuk didengar, minta didengar ketimbang mendengar. Kita aja Pak, Bu, ketika kita usia-usia segitu, kita ingin kita dianggap sebagai orang dewasa yang bebas segalanya kan. Saya bisa mengatur diri saya, kan begitu. Dan itu memang sudah sunnatullah pada setiap manusia. Pada usia remaja itu sifatnya akan demikian. Makanya ada usia yang anak itu akan selalu ngekor kemana orang tuanya, apakah ibunya, apakah ayahnya. Ada usia yang anak itu akan selalu mencari-cari orang tuanya. Ada usia yang anak itu akan mencari teman sebayanya, bukan orang tuanya lagi. Ada anak itu yang akan lebih dengar, ada suatu fase dari anak itu, dia akan lebih dengar omongan orang di luar sana ketimbang omongan yang ada di dalam rumah. Maka dalam pendidikan kita perlu memperhatikan hal ini. Sampai awal dewasa atau pada usia tamyiz, anak itu masih bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tuanya, lalu menjalankan seperti apa yang diperintahkan. Maka di saat itulah saat yang paling tepat untuk mendidik anak tadi dengan kewajiban-kewajiban syar'i tadi. Kalau dia sudah berusia 12 tahun ke atas, apalagi 15 tahun ke atas, kalau dia tidak terdidik dengan hal-hal yang tadi, itu akan sangat-sangat susah. Mau dipukul, dia akan ngelawan. Anak usia 15 tahun ke atas, kalau dipukul, pasti ngelawan. Itu bapaknya dijadikan lawan sparring sama dia. Kalau berantem aja yuk Pak gitu. Banyak kan di luar sana yang seperti itu. Karena memang dia tidak untuk seperti itu lagi. Makanya kata Nabi, perintahkan anak itu sholat di saat dia sudah masuk usia 7 tahun. Sudah sempurna 7 tahun. Kalau 10 tahun dia meninggalkan sholat, pukul. Kalau sudah dewasa, itu urusan dia sendiri. Nggak lagi diperintahkan, nggak lagi dipukul. Diingatkan iya. Ya dinasihati iya. Tapi tidak dalam bentuk perintah, tidak dalam bentuk memukul. Sudah lewat masanya. Fase memukulnya sudah lewat. Kalau di usia 15 tahun, 16 tahun, apalagi 20 tahun dipukul, itu habis sampai ke badan dia, dirampasnya pemukul tadi, sampai ke badan bapaknya. Bakal jadi perang dalam rumah itu. Nah, sebagian orang tua kelirunya di sini. Justru bersikap keras kepada anak tadi, dalam tanda kutip keras ya, ketika anak tadi sudah dewasa. Di saat anak tadi usia tamyiz, sangat-sangat permisif, sangat-sangat serba boleh. Nah, ini kebalikan kita. Kemudian dalam hal ini ada sebetulnya pelajaran berharga dari Umar bin Abdul Aziz. Pernah saya sampaikan di sini juga beberapa tahun yang lalu. Barangkali lewatkan dulu. Kemudian di antara hal yang perlu kita ajarkan adalah kita mengajarkan anak-anak ini untuk menghafal ilmu kalau mereka sudah sampai usia 5 tahun. Ya. Kita ajarkan mereka untuk menghafal ilmu kalau mereka sudah sampai usia 5 tahun. Al-Hafiz Ibnu Jauzi, bukan Ibnu Qayyim ya, Ibnu Jauzi, beliau mengatakan man ruziqa waladan, siapa yang diberikan rezeki berupa anak, fal yajtahid ma'ahu, maka bersungguh-sungguhlah bersama anak tadi. Fa idza balagha 5 sinin, kalau dia sudah sampai usia 5 tahun, akhadhahu bihifzil ilmi, maka perintahkan dia, bawa dia untuk menghafal ilmu. Fa innal hifdha fis sighari kan naqshi fil hajari, karena menghafal di usia muda itu bagaikan memahat di atas batu. Kemudian Ibnu Hazm juga mengatakan as-sabi, kata beliau, yushghalu fil maktab. Maktab itu jamannya makatib, kutab. Kutab itu tempat anak-anak kecil belajar ketika itu. Ketika mereka usia tamyiz, mereka belajar di sana, mereka menghafal Al-Qur'an dan sebagainya. Itu kutab. Ya. Fa yata'allamul Qur'an, maka di sana dia diajarkan Qur'an.
wa ahadits al-akhbar, hadis-hadis, hikayat-hikayat abrar wa ahwalihim, hikayat orang-orang saleh. Liyaghsha fi nafsihi hubbas salihin, agar tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada orang saleh. Sebagaimana disebutkan oleh para salaf, mereka mengajarkan kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar seperti mengajarkan surat dari Al-Quran. Ya. Dan metode ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam, diantaranya Rafidhah. Mereka mengajarkan kebencian kepada Abu Bakar dan Umar ketika anaknya masih kecil. Kita, ya illa man rahimah rabbah, ya, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang mati Rabbnya aja. Maka diantara thariqah, metode yang sifatnya mutaghayyirat yang bisa kita lakukan dalam hal mendidik anak-anak kita yang masih kecil tadi, walaupun usianya belum tamyiz, kita talkinkan atau kita ceritakan sirah nabawiyah. Itu kan hal yang mudah, ringan. Bentuknya seperti dongeng, tapi dongeng benda yang ada, jangan dongeng kancil. Jangan dongeng lutung kasarung atau apalah itu. Coba sirah nabawiyah yang diajarkan. Sebelum tidur misalnya. Mulai dari Nabi itu dilahirkan, pelan dicicil setiap hari, sampai ke sirah para sahabat, bagaimana Abu Bakar bersama Nabi, bagaimana Umar dan seterusnya. Ketimbang yang kita ajarkan tadi dongeng-dongeng, ya, folklornya kita itu, ya, walaupun di dalamnya ada pendidikan. Tapi ibu percaya, bapak percaya ada kancil bisa ngomong, ya kan? Atau apalah lagi, ada orang berubah jadi anjing, terus berubah jadi orang lagi, terus dia punya anak gitu, ujung-ujungnya jadi datang beban perahu gitu, percaya kayak gitu? Cerita awalnya lebih aneh lagi itu, sampai sebagian orang mengatakan, saya nggak tahu ini yang menulis cerita, yang ngarang cerita ini dia mabuk apa, entah mabuk minuman keras, entah mabuk ganja, entah mabuk apa gitu kan. Seorang raja berburu di hutan, minum, ternyata itu air kencing babi. Atau tuan putri lahir anak, jadilah dayang sumbi sebagainya. Percaya yang kayak gitu. Ya, daripada kita menceritakan dongeng-dongeng yang seperti itu, kita ceritakan sesuatu yang memang ada, real dan layak dijadikan teladan. Siapa? Nabi pertama sekali. Makanya Ali Zainal Abidin mengatakan, atau Al-Hasan Ibn Hanafiyah radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, dulu kami mempelajari maghazi sebagaimana kami mempelajari surat dari Al-Quran, mempelajari sirah. Ya, kami mempelajari sirah sebagaimana kami mempelajari Al-Quran. Kemudian mengajarkan anak tadi untuk taat kepada kedua orang tuanya, mentaati pengajar-pengajarnya, gurunya, dan mentaati orang-orang dewasa. Mentaati dan memuliakan, menghormati mereka. Hari ini nilai ini hilang di kita. Ada anak bahkan tidak menghormati orang tuanya. Ada anak menghormati orang tuanya tapi tidak menghormati gurunya. Ada anak menghormati orang tuanya, menghormati gurunya, tapi tidak menghormati orang-orang tua di sekitarnya. Dan mereka tidak tahu menempatkan dirinya. Kalau ketemu dengan orang ini harus bertutur bagaimana, kalau ini harus bagaimana. Jadi dibuat manusia itu sama semuanya. Egaliter itu bagus, tetapi kalau dalam bentuk yang seperti ini itu buruk. Tidak perlu juga kita mengajarkan feodalisme kepada anak-anak itu. Ya. Imam Ibnu Hazm mengatakan, yang bagi ayyu'allama ta'ata walidayhi. Mestilah sobi tadi diajarkan untuk mentaati kedua orang tuanya, wa muallimihi dan muallimnya, wa muaddibihi dan muaddibnya, pendidiknya, wa man huwa akbar minhu sinnan, dan orang-orang yang lebih tua darinya dari sisi umur. Ya, qarib wa ajnabi, baik orang itu kerabat dekatnya ataupun orang asing. Ya, wa ayatrukal la'ab baina aidihim, dan agar mereka tidak bermain-main di hadapan orang-orang tua tadi. Hari ini kita ajarkan anak kita untuk bermain-main tanpa memperhatikan nilai kesopanan di hadapan orang tua, bahkan di hadapan tamu kan. Kalau saya terus terang malu, Pak. Saya seringkali dua hal yang saya marah besar ke anak saya. Kalau dia bermain-main dengan yang berkaitan dengan agama,
Dia punya hafalan Quran kan? Nah, dia benar dirubah-rubahnya kalimatnya. Satu. Yang kedua, kalau ada orang tua sedang ngobrol, apakah saya ngobrol dengan ibunya atau ibunya ngobrol dengan orang lain, lalu dia tiba-tiba di tengah, umah katanya. Jarang manggil nama saya, tapi manggil ibunya. Di saat itu juga saya akan marah. Kalau orang tua ngomong, kalau kita butuh, kita tunggu di sampingnya. Jangan dipotong. Karena ini penting yang seperti itu. Walaupun ini hanya adab dan sebagainya, ini penting. Itu akan tertanam menjadi karakter bagi dia. Di antara dampak buruknya yang mungkin terjadi, dia akan menjadi orang yang ingin diprioritaskan selalu dalam setiap keadaan. Itu sudah bahaya. Belum lagi dia tidak tahu sopan santun, itu sudah bahaya lagi. Ya, itu sudah bahaya pertama itu. Nah, karakter tadi itu sudah sangat riskan sekali. Kalau dia butuh sesuatu, dia harus didahulukan. Hari ini kita lihat di jalan-jalan yang bawa kendaraan. Hampir semua karakter orang yang berkendara begitu kan? Dia selalu menjadi orang yang ingin diprioritaskan ketimbang orang lain. Sampai masuk gang aja, gang besar aja berantem mobil sama mobil. Padahal gangnya lebar, muat 2 mobil. Ya cuma harus pelan-pelan aja, harus hati-hati. Kalau yang satu terlalu maju, yang satu agak mundur sedikit. Tapi ketimbang melakukan hal itu, mereka lebih milih bertengkar di tengah jalan. Yang itu akan mengganggu orang lain. Ya, ini di mana isi kepalanya kan? Kemudian juga di antara hal yang perlu dalam pendidikan anak ini, mau tidak mau sebetulnya memberikan pukulan ta'dib. Mau tidak mau itu tidak bisa dihindari. Ya, ad-darbu lit-ta'dib. Bukan ta'kib, bukan ta'zib. Jadi pukulannya bukan pukul menghukumi ataupun mengazab apalagi, tapi pukulan untuk mendidik. Ada orang mengatakan Nabi itu tidak pernah memukul anak dengan tangannya sendiri. Betul. Tetapi Nabi perintahkan kita untuk memukul anak dengan tangan kita sendiri. Ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun, pukul dia kalau dia meninggalkan sholat ketika dia usia 10 tahun. Itu perintah untuk memukul. Nggak bisa kita takwil, memukul ini maksudnya menasihati. Lah tadi perintah itu apa maksudnya? Murru auladakum bisalah wa hum sab'a sinin. Tentu perintah itu adalah kalimat perintah. Nah, udah masuk waktu zuhur, sholat sekarang. Ditunda-tunda, terus diperintahkan. Bersama dengan itu tentu kalau dia sudah mengerjakan sholat, misalnya kita ajak ngobrol, itu kan nasihat. Nggak bisa, dorbu itu maksudnya menasihati. Nasihat itu dari awal sudah nasihat. Ketika Nabi mengatakan perintahkan, lalu pukul ketika yang perintah di usia 7 tahun, pukul ketika usia 10 tahun, berarti pukul itu betul pukul. Tetapi pukulan yang tidak mencacati, ya, tidak lantas dipukul giginya tanggal, nauzubillah ya. Nah, itu pukulan azab namanya. Maka dulu saya juga diantara hal yang saya katakan kepada teman-teman sesama guru, kita marah kepada murid bukan karena kita benci kepada murid. Jangan sampai kita marah karena kita benci. Itu beda sekali keluarnya. Marah karena membenci murid, apalagi sampai dendam, itu beda keluarnya. Kita marah karena kita sayang kepada mereka. Jadi kemarahan tadi kemarahan karena sayang. Saya marah kamu karena saya tidak mau kamu melakukan ini dan itu adalah hal yang tidak boleh, yang akan membahayakan kamu hari ini atau mungkin besok. Jadi marah yang keluar akan beda. Kalau kita marah karena kita sayang, kita marah karena kita mendidik, dengan kita marah karena kita benci, itu beda sekali. Dan apa yang ditangkap oleh jiwa si anak pun pasti akan beda. Setiap jiwa itu dia bisa menakar jiwa yang lain. Ada ungkapan yang sering di kita kan, apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Kan begitu kan? Barangkali di antara bentuknya seperti tadi. Kalau kita menyampaikan sesuatu karena atas dasar kasih sayang, atas dasar pendidikan takdik tadi, akan sampai ke hatinya dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau kita sampaikan hal tadi dalam rangka kita benci ataupun kita memang dendam, apalagi dendam kepada dia, ya akan sampai kepada hatinya dalam bentuk seperti itu. Hatinya akan merespon dalam bentuk yang sama. Ya.
Walaupun belakangan ini ya dengan buruknya pendidikan kita, kadang kasih sayang itu difahami sebagai kebencian. Karena kesalahannya sudah terlalu banyak terakumulasi. Bukan hanya pada saat itu saja, macam-macam kesalahannya. Ya, di antaranya adalah kelalaian kita mengajarkan hal-hal yang sifatnya prinsip. Imam Ibnu Qayyim mengatakan at-ta'dibu syai'un wa ta'dzib syai'. Ta'dib, mendidik itu satu perkara, mengazab itu perkara yang lain. Ya. At-ta'dibu yuradu bihi tahdzib war rahmah wal islah. Ta'dib, mendidik, yang diinginkan dari hal itu adalah tahdzib, memperbaiki jiwanya, war rahmah, kasih sayang, wal islah, memperbaiki dirinya. Sementara ta'dzib lil uqubah wal jaza, ya, untuk menghukum atau dendam ala qabaih. Ya, kalau dia melakukan keburukan, ya dia diberikan hukuman itu. Fahaza launun wa haza launun. Ini satu hal, ini satu warna, ini warna yang lain. Dan warna yang berbeda tadi akan sampai kepada hati, katakanlah anak didik tadi, sesuai dengan warnanya masing-masing. Ya. Beliau Syekh Utsaimin mengatakan ad-darbu la syakka annahu wasilatun min wasail ta'lim. Memukul atau pukulan tidak diragukan dia adalah media dari media-media pendidikan. Wa ta'dib, ya, pendidikan dan ya, pengajaran. Wa qad qala, ya, ahkamul muaddibin wa arhamul muaddibin minan nasi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi, ya, muaddib yang paling bijak dan muaddib yang paling penuh kasih sayang, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru abnaakum bis salati li sab'in, perintahkan anak-anak kalian salat ketika dia berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka dengan sebab meninggalkan salat li ashrin, ketika mereka berusia 10 tahun. Nabi merintahkan kita memukul. Jadi meninggalkan pukulan di dalam pendidikan itu juga keliru. Tetapi berlebihan dalam menggunakan pukulan di dalam pendidikan itu juga keliru. Maka seorang muslim harus wasat, harus pertengahan antara dua hal ini. Bapak, Ibu, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kalaulah lembaga pendidikan, baik itu rumah ataupun sekolah, madrasah dan semisalnya, memperhatikan prinsip-prinsip pengajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan apa yang bisa, yang warid atau ma'thur dari salaf, para sahabat dan a'immah, maka insya Allah pendidikan kita akan jadi. Hari ini permasalahannya adalah, di antara permasalahan yang besar kita adalah, di dalam pendidikan kita terlalu banyak materinya. Terlalu banyak materinya. Dan di saat bersamaan, hal-hal yang sifatnya prinsip, mendasar dan sangat dibutuhkan, itu diabaikan. Ini permasalahan pendidikan kita sebetulnya. Maka kita hari ini bagaikan hampir seperti buah si malakama. Di satu sisi, mau tidak mau kita, atau sebagian orang tetap butuh yang namanya ijazah untuk kemudahan hidupnya di masa depan. Tapi di sisi yang lain, kita mau tidak mau kita butuh dengan pendidikan yang benar ini. Maka memang dibutuhkan secara resmi dari pemerintahan, dibutuhkan penyusunan kurikulum pendidikan yang memang kompak dan memperhatikan satu, prioritas apa yang perlu disampaikan, dan jenjang usia. Ada kurikulum yang sangat-sangat materialistis. Ya. Ada kurikulum yang sangat-sangat sekuler, yang tadi memisahkan antara agama dengan pendidikan. Ya, seakan pendidikan itu satu hal, agama itu hal yang lain. Ya. Ada kurikulum yang sangat-sangat industrialis, mengarahnya hadaf atau tujuan dari kurikulum tadi industrialisasi. Ini manusia itu bagaikan mesin jadinya. Tapi kalau memang diperhatikan, sebenarnya selamat semuanya. Dan sebagian lembaga memang sulit untuk keluar dari jebakan itu sebetulnya. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik antara setiap semua pihak. Kalau dulu bahkan di masyarakat kita ini,
pagi anak-anak itu sekolah di sekolah pemerintah atau yang semisal dengan itu, sore mereka di kutab, mereka di, kalau kita TPA dan sebagainya. Di situ diajarkan Al-Quran, diajarkan nilai-nilai Al-Quran tadi. Nah, harusnya hal ini dapat dihidupkan kembali atau dapat dikombinasikan. Kurikulum negara tadi katakanlah, kalau kita memang butuh itu, bersama dengan penanaman nilai-nilai yang memang dibutuhkan tadi. Makanya di sini dibutuhkan guru-guru, pihak sekolah, dan orang tua yang memang paham dengan kebutuhan ini dan mau bekerja sama dalam hal ini. Yang menjadi masalah diantaranya adalah sekolah atau pihak sekolah sudah betul-betul terjebak dengan bentuk kurikulum yang mengabaikan hal-hal yang prinsip tadi. Maka memang butuh kadang terkait dengan hal ini, dalam hal pendidikan ini butuh struggling yang pengorbanan yang lebih besar. Kita bisa saja menyekolahkan anak kita misalnya di sekolah umum, tapi kita juga harus betul-betul tegas dengan anak tadi, karena lingkungan kita yang tidak sejalan tadi. Di rumah kita tegas, di luar rumah kebalikan daripada apa yang di rumah, kan? Maka inilah yang menjadi tantangan kita adalah kesenjangan antara dua tempat ini, antara rumah dan luar rumah. Nah, hari ini kita harus betul-betul berani menghadapi kesenjangan itu. Bagaimana kita menekankan anak kita, nak, kalau sore kamu di TPA misalnya, belajar di sana baca Quran, belajar di sana nilai-nilai dari Al-Quran tadi yang tidak kamu dapatkan di sekolah kamu misalnya. Ini kalau kita bicara anak-anak ini sekolah umum. Nah, kalau sekolah-sekolahnya bukan sekolah-sekolah seperti keumuman yang ada, ya berarti sekolahnya harus siap memberikan fasilitas untuk itu. Ya, mengkombinasikan antara dua hal ini tadi. Dia mungkin belajar untuk mendapatkan nanti syarat dia punya ijazah berlogo Garudanya misalnya. Di saat bersamaan juga harus diajarkan nilai-nilai yang berisi tadi. Dia ketika membaca Al-Ikhlas, menghafal Al-Ikhlas, nilai Al-Ikhlas itu tertanam dalam dirinya. Ketika dia menghafal Qul huwallahu ahad itu tertanam dalam dirinya. Makanya di antara hal yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai kita fokus kepada hafalan, tapi kita meninggalkan substansi dari apa yang dihafal. Makanya sangat dianjurkan kalau menghafal itu, menghafal dari juz 30, kalau bisa dari An-Nas. Satu, sedikit yang dihafal. Yang kedua, nilainya dapat ditanamkan langsung. Qul a'udzu birabbin nas. Dia tahu dia adalah hamba Allah ketika itu. Jadi tidak seperti di kebanyakan orang mungkin di luar sana, ketika dia menghafal Qul a'udzu birabbin nas, ya sebatas Qul a'udzu birabbin nas saja. Jadi ada nilai tambah yang didapatkan oleh setiap anak, seharusnya di sekolah-sekolah yang dapat mengkombinasikan dua hal ini. Secara kognitif dia dapat, dan secara substansi dari nilai-nilai keimanan tadi dia pun dapat. Ini yang harus kita perhatikan, dan perlu kerjasama yang memang apik antara orang tua dan pihak sekolah. Ya. Barangkali sampai di sini saja untuk kali ini. Sudah menjelang jam 11. Ada pertanyaan? Enggak ada? Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.